Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sejarah Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang anak bernama Ismail dari istri yang bernama Hajar. Selang beberapa waktu, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Hajar dan Ismail menempuh perjalanan yang sangat jauh ke Mekah menaiki unta. Setibanya di Mekah, di lembah itu, yang pada saat itu belum ada Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, "Turunlah di sini, dan di sini aku akan meninggalkanmu." Saat itu, di lembah itu tidak ada hewan, manusia, atau apapun. Hanya padang pasir dan gunung-gunung batu. Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada apapun?" Nabi Ibrahim alaihissalam sambil menangis menjawab, "Iya." Hajar menanyakan kembali pertanyaan sama, namun Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu mengerjakan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam hanya terdiam sambil mengangguk. Kemudian Hajar mengatakan dengan suara yang santun, "Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami." Artinya, pulanglah Ibrahim alaihissalam. Saya akan tinggal di sini, di lembah ini. Nabi Ibrahim di tengah jalan berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah berjalannya waktu, ternyata kehidupan Hajar dan Ismail diberi sebab kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan memimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau mengunjungi Mekah dan bertemu istrinya Hajar dan Ismail. Dan saat itu Ismail sudah menikah. Setelah 2 atau 3 hari baru bertemu dengan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari. Kemudian mengatakan, "Ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakan apa yang kau diperintahkan. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar." فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpi untuk disembelih. Tempatnya kira-kira di antara Musdalifah dengan Mina. Kalau sekarang mungkin masuk wilayah Musdalifah. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkali-kali. Iblis membujuk Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu, di atas sebuah bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan.
Dan ketika pedang itu diayunkan dan sudah berada di atas pelipis Ismail, pada saat itulah Jibril alaihissalam menahan pedang Ibrahim alaihissalam dan Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan oleh seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.